Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Woode Alda Saharia dengan NIM 20200501020043, mahasiswa dari jurusan PBS kelas A. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah analisis laporan keuangan dengan dosen pengampu Muhammad Imran SE MAK. Materi mengenai analisis laporan keuangan. Menurut Susilo menyatakan bahwa laporan keuangan adalah hasil akhir dari posisi akuntansi yang memuat informasi dan memberikan keterangan mengenai data ekonomi perusahaan yang terdiri dari daftar-daftar yang menunjukkan posisi keuangan dan hasil kegiatan perusahaan untuk satu periode yang meliputi neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan keuangan. Selanjutnya, tujuan dari analisis laporan keuangan yaitu yang pertama, untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan. Yang kedua, untuk mengetahui kelemahan serta kelebihan yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, untuk mengetahui langkah perbaikan apa saja yang diperlukan ke depannya. Yang keempat, mengetahui jumlah modal dan aset serta arus kas perusahaan. Yang kelima, menjadi pertimbangan bagi pemegang saham. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis laporan keuangan yang terdiri dari 1. Laporan laba rugi. Menurut Najmuddin, laporan laba rugi atau income statement profit and loss statement adalah memperbandingkan antara pendapatan terhadap beban pengeluarannya untuk menentukan laba atau rugi bersih. Yang kedua, laporan perubahan modal yang merupakan perubahan dari aktiva bersih, baik itu peningkatan ataupun penurunan. Yang ketiga, laporan neraca. Laporan neraca merupakan laporan yang menyajikan informasi kumulatif mengenai aktiva, kewajiban, dan modal pemegang saham yang disajikan pada akhir periode tertentu. Yang keempat, laporan arus kas. Laporan arus kas bertujuan untuk mengetahui arus kas perusahaan. Dalam laporan neraca terdapat pengertian dari aktiva, kewajiban, serta modal. Nah, di sini kita akan membahas mengenai aktiva, kewajiban maupun ekuitas. Yang pertama adalah aktiva. Aktiva merupakan hasil perolehan dari transaksi yang terjadi di masa lalu maupun sekarang, atau kekayaan yang dimiliki dan dikendalikan penuh oleh perusahaan. Sedangkan kewajiban merupakan pengorbanan manfaat ekonomi. Dalam hal ini adalah aktiva yang telah lalu, masa kini, maupun masa depan sebagai pemenuhan kebutuhan perusahaan. Sedangkan ekuitas adalah modal yang mendasari kegiatan operasional perusahaan sebagai basis pendanaan kegiatan tersebut di masa depan yang akan mengalami kenaikan ataupun penurunan yang disebabkan oleh penggunaan alokasi dari aktiva dan kewajiban tertentu. Selanjutnya, modal kerja. Modal kerja merupakan keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan atau dapat pula dimaksudkan sebagai dana yang harus tersedia untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan sehari-hari, menurut Reski Rangkuti. Selanjutnya, sumber dan pendanaan modal kerja. Sumber modal kerja menurut Munawir yaitu yang pertama, hasil operasi perusahaan. Yang kedua, keuntungan dari penjualan surat berharga. Yang ketiga, penjualan aktiva tidak lancar. Selanjutnya, penggunaan modal kerja menurut Kasmir. Penggunaan modal kerja dibagi menjadi
1. Penggunaan untuk gaji dan biaya operasi perusahaan. 2. Penggunaan untuk pengeluaran untuk pembelian bahan baku. Yang ketiga, penggunaan untuk menutupi kerugian akibat penjualan surat berharga. Selanjutnya, materi mengenai kas dan sumber maupun penggunaan atau pengeluaran kas. Kas merupakan aktiva lancar yang meliputi uang kertas atau logam dan benda-benda lain yang dapat digunakan sebagai media tukar atau alat pembayaran yang sah dan dapat diambil setiap saat. Sumber penerimaan dan penggunaan kas. Sumber penerimaan kas dalam suatu perusahaan yaitu 1. Berkurangnya aktiva lancar selain kas. Yang kedua, penurunan jumlah aktiva tetap. Dan yang ketiga, bertambahnya hutang. Selanjutnya, materi mengenai penggunaan atau pengeluaran kas, yaitu 1. Pembelian saham atau obligasi. 2. Pembelian barang secara tunai. 3. Pembayaran biaya operasi. Itulah tadi ringkasan dari materi analisis laporan keuangan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, semoga dapat dimengerti. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.